Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan membahas materi kelas 9 di bab 4, yaitu mengenai Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. A. Masa kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950. 1. Proklamasi kemerdekaan. A. Persiapan kemerdekaan Indonesia. Menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak. Satu demi satu daerah jajahannya itu jatuh ke tangan pasukan sekutu. Nah, untuk menghadapi sekutu ini, Jepang mencari dukungan kepada bangsa-bangsa yang diduduki dengan memberikan janji kemerdekaan. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jenderal Kunaiki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janji ini dikemukakan di depan parlemen Jepang dengan tujuan untuk menarik simpati Indonesia. Sebagai pembuktiannya, ia mengizinkan pengibaran bendera merah putih di kantor-kantor, tetapi harus berdampingan dengan bendera Jepang. 1. Pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Berkaitan dengan janji yang telah dikemukakan oleh pihak Jepang, pada tanggal 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan BPUPKI yang terdiri atas 63 orang yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedyo Diningrat. Dalam aktivitasnya ini, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dan sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. A. Sidang pertama BPUPKI. Sidang BPUPKI yang pertama ini adalah membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia Merdeka. Supaya kita bisa mendapatkan rumusan dasar negara yang benar-benar tepat, maka acara dalam sidang ini adalah mendengarkan pidato dari 3 tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengemukakan gagasannya tentang dasar negara. Yang pertama adalah peri kebangsaan, yang kedua adalah peri kemanusiaan, yang ketiga adalah peri ketuhanan, yang keempat adalah peri kerakyatan, dan yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. Lalu pada tanggal 31 Juni 1945, Supomo mengemukakan gagasannya mengenai dasar negara Indonesia, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan gagasannya mengenai dasar negara Indonesia. Yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, gagasan mengenai rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia ini yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dikenal dengan istilah Pancasila. Peristiwa ini juga dikenang dengan ditetapkannya tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Namun, sampai akhir masa sidang pertama ini, belum ditemukan juga kesepakatan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat. Oleh karena itu, dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggota 9 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia ini dinamakan Panitia 9. Tugasnya adalah mengolah usulan dari anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia. Pertemuan Panitia 9 ternyata menghasilkan rumusan yang disebut dengan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta yang disetujui secara bulat dan ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945. B. Sidang kedua BPUPKI. Sidang kedua ini membahas rencana Undang-Undang Dasar dan juga membicarakan tentang bentuk negara. Nah, mengenai bentuk negara, mayoritas peserta sidang setuju dengan bentuk republik.
Selanjutnya, BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 19 orang untuk mempercepat kerja sidang. Panitia ini bernama Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia ini menyepakati Piagam Jakarta dijadikan sebagai inti pembukaan Undang-Undang Dasar. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar juga membentuk panitia yang lebih kecil lagi, yang beranggotakan 7 orang, yang diketuai oleh Supomo untuk merumuskan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Kemudian, pada tanggal 14 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Soekarno melaporkan hasil kerja panitia, yaitu 1. Pernyataan Indonesia Merdeka, 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar, dan yang terakhir, batang tubuh Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar telah selesai melaksanakan tugasnya. Pada tanggal 16 Juli 1945, BPUPKI menerima dengan bulat naskah Undang-Undang Dasar yang dibentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. 2. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia. Selanjutnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI. Ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Sebagai penasihat diangkat Mr. Ahmad Subarjo. Pada awal pembentukannya, jumlah anggota PPKI terdiri atas 21 orang, kemudian ditambah 6 orang, jadi jumlahnya 27 orang. Tugas utama PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. Secara simbolik, PPKI dilantik oleh Jenderal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945 dengan memanggil 3 tokoh nasional, yakni Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat dipanggil ke Saigon, Dalat, Vietnam, untuk menerima informasi tentang kemerdekaan Indonesia. Informasi tersebut yaitu pelaksanaan kemerdekaan akan dapat dilakukan dengan segera, dan wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe bagi yang mau subscribe.